cukup makan 3 jenis sayur ini, maka efeknya akan lebih hebat dari Viagra ataupun suplemen mahal. Bahannya mungkin sepele, terlihat seperti murahan, dan ini banyak sekali dijual di pasar-pasar ya, terutama pasar yang menjual sayur mayur ya. Dan sebelum Anda berkomentar akan kebenarannya atau efeknya, khasiatnya yang menurut saya itu luar biasa, ada baiknya Anda buktikan dahulu, baru Anda berkomentar. Maka saya jamin, insya Allah testimoni Anda akan berkomentar, wah rupanya betul sekali ya, sudah saya buktikan, sangat mantap. Daripada Anda berkuar-kuar, seperti di video-video saya ya, yang sebelumnya, tidak percaya mungkin karena bahannya sangat sepele dan murah, padahal Anda sendiri belum pernah mencobanya. Atau mungkin Anda pernah mencoba, namun hasilnya sia-sia. Lalu kenapa hasilnya sia-sia? Sebab saya pastikan cara Anda mengkonsumsinya salah. Juga cara waktu memakannya. Oleh sebab itu, simak baik-baik video ini. Jangan di-skip. Oke, saya tidak ingin berbicara terlalu panjang ya. Langsung saja ke intinya. Apa saja sayur atau buah itu? Dia adalah tomat, guys. Loh, kok bisa? Iya dong, bisa banget. Saya tidak menyalahkan Anda kalau ini tidak membuat Anda percaya. Sebab buah tomat ini jarang sekali dihubungkan dengan vitalitas pria. Padahal buah tomat ini sungguh luar biasa apabila dikonsumsi rutin, dan cara juga waktunya ketika mengkonsumsinya tepat dan benar. Mungkin yang sering kita dengar tomat ini hanya berguna untuk diet, untuk supaya kulit glowing gitu ya, atau juga untuk kesehatan prostat bagi pria. Padahal di dalam kandungan tomat ini banyak sekali manfaatnya ya. Terutama salah satunya adalah untuk vitalitas pria ya. Selain khasiat-khasiat lainnya ya, yaitu dengan kita mengkonsumsi tomat ini, maka banyak sekali yang akan kita dapatkan. Prostat kita akan lebih sehat, kulit akan lebih glowing, kita tidak mudah sakit, berat badan akan lebih ideal, dan masih banyak lagi. Cuman jarang sekali yang tahu bagaimana cara memakannya supaya tomat ini benar-benar berfungsi di tubuh kita ya. Dengan mengkonsumsi tomat ini, selain ginjal kita akan lebih sehat, maka vitalitas pria pun 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Sebab tomat adalah buah alami yang di dalam kandungannya itu dapat membuat pembuluh darah kita itu normal, membangkitkan sperma, sehingga akan lebih baik spermanya. Jadi cocok banget buat kita yang lagi program promil ya. Suaminya perbanyak mengkonsumsi tomat ya, biar air maninya lebih kental, lebih sehat. Tomat memiliki zat likopen yang sangat berperan penting bagi kesehatan peredaran darah di tubuh. Konsumsi tomat dengan rutin dan tepat, maka 3 manfaat sekaligus yang akan kita dapat khususnya sebagai pria ya, yaitu darah mengalir baik, prostat sehat, dan sperma bergerak dengan optimal. Penelitian menyebutkan bahwa konsumsi tomat kurang lebih selama 3 bulan, maka lihat saja yang akan kita dapatkan. Khasiat-khasiatnya yang sudah saya sebutkan tadi. Selain aman, tanpa efek samping, tomat ini mudah sekali kita dapatkan. Juga harganya sangat murah. Dan untuk kualitas tomat yang terbaik, carilah tomat cherry. Kalau tidak tahu tomat cherry itu seperti apa, silakan ya browsing di Google, lalu Anda beli. Sebab tomat cherry ini kandungan likopennya 3 kali lebih baik dan lebih banyak. Dan antioksidan untuk tubuh kita pun lebih baik apabila kita menggunakan tomat jenis cherry ini. Oke, selanjutnya yang kita bahas bagaimana cara kita mengkonsumsinya setelah tahu khasiatnya. Kebanyakan dari kita melihat bahwa mengkonsumsi tomat itu di blender gitu ya, atau ada yang dicuci langsung dimakan gitu ya, atau ada yang untuk bumbu masakan gitu ya. Dan cara itu fungsinya tidak akan berfungsi dengan baik. Biar serutin apapun, sebanyak apapun Anda memakannya. Cara yang benar adalah bisa Anda cuci dahulu, lalu bisa Anda potong 2 bagian, lalu rebuslah dengan cara dikukus. Dikukus selama 3 atau sampai 5 menit saja. Ini supaya kandungan nutrisinya tetap terjaga
Dan zat likopennya bisa kita dapatkan untuk tubuh lebih banyak dan lebih baik. Juga supaya vitamin C dalam tomat tetap terjaga, sehingga bisa menjadi antioksidan untuk tubuh kita. Perlu diketahui, mengukusnya terlalu lama pun, atau memasaknya terlalu lama, bisa membuat zat likopen dan vitamin C dalam tomat ini bisa hilang atau tidak berfungsi bagi tubuh kita. Juga mengkonsumsinya langsung tanpa dipanaskan dahulu, maka akan membuat zat likopen dalam tomat tidak berfungsi dengan baik. Jadi harus dipanaskan dahulu ya, dengan cara dikukus. Atau kalau kita bingung ya, posisi sedang tidak lagi di rumah, tidak ada alat kukus, maka bisa saja ini caranya menjemurnya beberapa menit ya. Jadi perlu dipanaskan ya. Alangkah lebih baiknya itu dikukus, yaitu kisaran 3-5 menit saja. Paham? Lalu sebanyak apa kita mengkonsumsi tomat ini? Kita bisa mengkonsumsi tomat setiap pagi, bisa 1 biji, 2 biji, atau 3 biji, ini akan lebih baik. Jadi tidak perlu banyak-banyak, 10 biji, 20 biji gitu ya. Asal kita tepat porsinya, tepat waktu memakannya, benar cara mengkonsumsinya, juga konsisten, maka itulah yang diperlukan. Berlebihan pun tidak baik juga. Jadi ini bisa kita konsumsi di pagi hari sebagai sarapan awal, yaitu dengan kukusan tomat ini. Hindari minum susu atau kopi setelah mengkonsumsi kukusan tomat ini, supaya tomat bisa bekerja dengan baik di tubuh kita. Kalau mau minum susu atau kopi, maka kasih jeda 1 atau 2 jam ya. Dan tomat ini, kalau kita mau mengkonsumsinya lagi di malam hari, ini bisa kita konsumsi setengah jam atau 1 jam sebelum tidur ya. Minimal 1 biji ya, yaitu dengan cara dikukus dahulu ya. Jadi seperti itulah guys, cara memakan tomat yang baik dan benar, supaya bisa berfungsi di tubuh kita. Dan selingilah setelah itu, yaitu sekitar 3 hari sekali ya, setelah kita rutin mengkonsumsi tomat kukus ini, yaitu ditambah dengan bahan lainnya. Setelah tomat kita kukus ya, lalu kita angkat, dan kita bisa tambahkan minyak zaitun sebanyak 1 sendok teh. Ingat, minyak zaitun yang bisa kita minum ya, bukan minyak zaitun yang untuk obat luar atau tidak bisa dikonsumsi, ada kandungan-kandungan lainnya ya. Tapi carilah minyak zaitun yang terbaik dan bisa diminum ya. Jadi tomat ini bisa kita campurkan ya, minyak zaitun di kukusan tomat tersebut. Jadi tomat ini kita belah 2 bagian, lalu kita kukus, lalu kita angkat, lalu bisa kita tambahkan minyak zaitun ya, 1 sendok ya di tomat tersebut. Lalu setelah itu tambahkan juga 5 lembar daun bayam yang sudah kita kukus setengah matang. Maka makanlah bersamaan, yaitu tomat yang sudah dikasih minyak zaitun, lalu daun bayam setengah matang ini yang sudah kita kukus, sebagai sarapan pagi kita, sebagai sarapan pertama kita. Ketika perut masih kosong, maka kita konsumsi bahan-bahan tadi ya. Dan setelahnya kalau kita mau makan nasi, maka kasih jeda sampai 20 menit, baru kita bisa makan nasi ya. Jadi sarapannya diawali dengan tomat tadi ya. Dan setelah kita makan nasi ya, sekitar beberapa menit jedanya gitu ya, maka ambillah 2 siung bawang putih, dan ini pun kita kukus ya, setengah matang, ataupun kalau kita kuat mampu memakannya mentah-mentah pun boleh gitu ya. Lalu bisa kita makan ya bawang putih tersebut. Jadi pagi-pagi kita makan kukusan tomat ya, yang enggak dikasih apa-apa secara rutin. Lalu 3 hari sekali selingilah tomat yang dicampur dengan 1 sendok teh minyak zaitun, 5 lembar kukusan daun bayam setengah matang, lalu kita makan nasi ya. Lalu setelah itu makanlah 2 siung bawang putih yang sudah dikukus, ataupun mentah-mentah pun kalau kita kuat nggak apa-apa. Namun alangkah lebih baiknya, supaya mendapatkan 10 kali lipat khasiatnya lebih mantap, yaitu memakan fermentasi bawang putih. Jadi bawang putihnya itu sudah difermentasi ya. Kalau ada fermentasi bawang putih ini, nggak perlu kita makan bawang putih yang dikukus dahulu ataupun makan mentah-mentah ya. Kelebihannya apa? Selain khasiatnya yang sudah saya sebutkan tadi, 10 kali lipat lebih baik, juga rasa bawang putihnya itu nanti nggak terlalu menyengat. Dan ini cocok banget dikonsumsi bagi kita yang ketika makan bawang putih itu nggak kuat gitu ya. Karena ketika kita memakan fermentasi bawang putih, maka rasanya itu seperti kita sedang memakan manisan bawang putih. Rasanya lebih enak dan nikmat gitu ya. Lalu bagaimana cara membuat fermentasi bawang putih yang baik dan benar? Ini sudah saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Nanti kalau ingin melihat, nanti linknya saya bagikan di kolom komentar video ini yang akan saya sematkan ya. Dan setelah memakan bawang putih ini pun, hindari ya sebisa mungkin kita itu langsung ngopi ya, atau ngeteh, atau minum susu. Jadi kasih jeda, kurang lebih setengah jam atau 1 jam lah ya, baru boleh. Sekian saja guys, mudah-mudahan
apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu cara mudah, simpel, murah, ekonomis.